Seorang ibu muda rela meninggalkan sanak keluarganya jauh ribuan mil ke negeri orang demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, apa daya, tujuan mulia itu jauh panggang dari api. Alih-alih mendapatkan yang lebih baik dengan menjadi seorang ART di sebuah keluarga kaya raya di Kuwait, ibu itu malah mengalami nasib tragis. Ia diperkaos oleh anak majikannya, lalu jasadnya ditemukan hampir menjadi arang. Ibu itu bernama Julebi Nara. Ia adalah seorang pekerja muslim asal Filipina. Kisah ibu ini bukan hanya soal kematiannya, tapi juga soal perjuangan, kegigihan, keikhlasan, dan ketakutan dengan sebuah sistem yang membuat para pekerja migran wanita rentan terhadap kekerasan. Kuwait dulunya adalah negara miskin, namun setelah ditemukannya ladang minyak, negara kecil ini menjadi negara kaya raya. Negara ini letaknya di Timur Tengah, berdekatan dengan Arab Saudi dan juga Irak. Luas Kuwait sangat kecil, mungkin sedikit lebih besar dari Jakarta dan Bekasi jika digabung. Tapi karena punya salah satu cadangan minyak terbesar di dunia, negara ini menjadi maju pesat dan banyak orang dari negara lain menjadi pekerja di sana, terutama dari Asia. Konon katanya lebih dari 70% orang yang tinggal di Kuwait ternyata bukan warga asli. Dan dari sekian banyak pekerja migran di Kuwait, perempuan-perempuan dari Asia adalah yang paling banyak dikirim, seperti dari Filipina, Thailand, Indonesia, Bangladesh, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Para wanita di sana kebanyakan bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau ART. Namun sistem bekerja di Kuwait itu berbeda dan penuh masalah. Di sana ada yang namanya sistem kafala. Apa itu sistem kafala? Yaitu sebuah sistem yang membuat para pekerja migran terikat oleh majikannya. Bisa dikatakan sistem kafala itu artinya si pekerja statusnya terikat erat kepada majikan. Jadi si majikan ini bukan hanya sekedar menjadi bos, tapi juga pemegang visa sekaligus penentu nasib para pekerjanya. Mirip seperti perbudakan. Karena paspor seorang migran akan dipegang oleh si bos ini. Siapapun yang bekerja tak bisa pindah bekerja, sekaligus tak bisa keluar rumah sesuka hati. Bahkan seandainya si pekerja ini dipegang, diraba, dan diperlakukan tak manusiawi pun oleh siapapun, si pekerja ini harus izin dulu kepada majikan jika ingin melapor kepada polisi setempat. Dan jika ada yang mencoba kabur, tak betah atau mengeluh, resikonya sangat berat karena bisa dideportasi atau bahkan masuk sel penjara. Karena memang hukum untuk sebuah perlindungan pun diatur sangat minim, merugikan para migran. Dan memang sistem kafala ini dianggap oleh banyak pihak sebagai bentuk perbudakan masa kini. Bukan hal yang aneh jika ada banyak kasus yang terjadi di sana yang merugikan para migran. Dikarenakan dengan dampak sistem ini, para ART ada yang tidur di lantai, tidak diberi makan dengan layak, dianiaya, dihina, direndahkan, dan bahkan juga banyak yang meninggal dunia. Dan yang lebih parahnya, mereka semua tak bisa kabur begitu saja, karena semua dokumen disita dan si boslah yang megang. Ini bukan cerita fiksi, ini nyata terjadi. Jadi bagi siapa saja yang mau menjadi TKW ke luar negeri, harap diperiksa dulu dengan detail tentang aturan di negara itu yang akan kita tuju. Jangan sampai aturannya benar-benar merugikan. Jangan tergiur oleh upah yang besar. Sekali lagi ini sebuah kenyataan. Dan di dalam sistem seperti inilah Julebi bekerja. Lalu, siapakah Julebi ini? Nama lengkapnya Julebi Kalibisra Nara. Dia lahir di Las Pinas, Filipina pada tahun 1988. Ia bukan orang berada, ia bukan siapa-siapa di mata dunia. Ia juga bukan seorang tokoh terkenal, public figure, apalagi artis. Ia adalah orang sederhana dan penyangga hidup untuk keempat anaknya di rumah. Julebi adalah salah satu dari ribuan perempuan Filipina yang rela meninggalkan tanah airnya
demi masa depan yang lebih baik untuk keluarganya. Keputusannya untuk kerja di Kuwait itu memang berat, tapi Julebi terpaksa mengambilnya karena ia ingin semua anak-anaknya bisa sekolah lebih tinggi. Julebi sangat ingin anak-anaknya kelak hidupnya lebih layak daripada dirinya. Ia bekerja di Kuwait melalui agen resmi sah terdaftar di Filipina, dan kemudian ia diberangkatkanlah melalui agen partner yaitu Platinum International Office yang ada di Kuwait. Julebi mulai bekerja di Kuwait sekitar Juni di tahun 2022. Jadi bisa dipastikan waktu kejadian ini Julebi bekerja belum sampai setahun di sana. Keluarga Julebi mengatakan Julebi orangnya lembut, bekerja keras dan jarang ngeluh. Bahkan ketika bekerja, Julebi masih sering menyempatkan video call dengan keluarganya dan memberi kabar bahwa ia baik-baik saja. Tapi di hari-hari terakhir hidupnya ada yang berubah. Pada tanggal 20 Januari 2023, sekitar di malam hari waktu setempat, Julebi sempat menghubungi ibunya melalui telepon. Julebi mengatakan bahwa ia takut terhadap anak laki-laki majikannya, bukan kepada majikan laki-lakinya, tapi pada anak mereka. Anak majikannya itu masih remaja sekitar usia 17 tahun, dan Julebi berkata dengan nada bergetar penuh ketakutan. Tapi ibunya di Filipina tentu tidak bisa berbuat apa-apa, dan percakapan itu menjadi percakapan terakhir mereka, karena besok paginya berita duka itu datang mengabari sang ibu di Filipina, tepatnya di tanggal 21 Januari 2023. Pagi-pagi, polisi Kuwait mendapat laporan dari salah seorang warga kalau ia melihat ada sesuatu yang mencurigakan di Gurun Al-Salmi. Jaraknya kurang lebih sekitar 30 km dari pusat kota Kuwait. Dan ketika polisi datang, yang mereka lihat adalah seonggok tubuh manusia yang sudah hampir. Bagian kelapanya retak, dengan tubuh menghitam hampir seluruhnya. Dan tentu saja melihat kondisi seperti itu akan susah untuk dikenali. Namun setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan dan juga proses identifikasi dan autopsi, jenazah itu akhirnya terkuak. Ternyata adalah Julebi Ranara. Hasil autopsi yang dilakukan oleh otoritas Kuwait menyimpulkan bahwa Julebi tewas setelah dihantam benda tumpul dengan sangat keras di kelapanya. Setelah itu, dengan kejinya, jasadnya dibakar. Dan ada hal yang lebih menyedihkan lagi, kemungkinan Julebi ini sudah dalam kondisi mengandung. Hasil autopsi mengatakan dengan sangat yakin bahwa Julebi sedang hamil. Diduga usia kandungannya pada saat itu sudah menginjak 4 bulan. Dan dari sejak itulah investigasi polisi mulai difokuskan kepada orang-orang terdekat di sekitar rumah majikan Julebi. Tak butuh waktu lama, dalam waktu kurang dari 24 jam, akhirnya penyelidikan polisi langsung tertuju kepada satu sosok, yaitu yang bernama Turki Azed Al-Azmi. Ia adalah anak dari majikan Julebi, usianya saat itu baru sekitar 17 tahun. Dan dari hasil penyelidikan, polisi dapat menyimpulkan dan menguak tabir. Ternyata Turki telah mengakui bahwa dirinya lah yang memperkaos Julebi. Ceritanya konon saat dia tahu Julebi hamil, ia sangat ketakutan untuk menghadapi konsekuensinya. Maka dari itulah saat ada celah dan pikirannya kacau, ia memukul kelapa Julebi dengan benda keras hingga tewas. Tujuannya ingin menghilangkan jejak aibnya. Setelah itu, ia buru-buru memasukkan jasad Julebi ke dalam bagasi mobil milik ayahnya. Lalu dengan cepat ia kabur, membawanya ke sebuah gurun, dan di sanalah ia dengan sadis bin keji bakar jasad Julebi yang sebelumnya disiram terlebih dahulu dengan bensin. Tujuannya untuk menghilangkan jejak. Semua tindakan kejam dan mengerikan itu dilakukannya oleh Turki seorang diri. Sementara Julebi yang masih pingsan tentu hanya terdiam kaku. Apalagi sistem di Kuwait menentukan keberadaannya dalam sistem yang menempatkan jasadnya Julebi sebagai hak milik majikan. Secara fisik ia tak berdaya, ditambah juga dengan secara sistem ia juga benar-benar tak berdaya. Julebi benar-benar tak punya tempat untuk mengeluh.
mengadu, berontak, atau minta perlindungan. Dari kejadian ini sebenarnya harus jadi semacam pengingat betapa terintimidasinya seorang ART di Kuwait. Bagaimana posisi pekerja migran yang rentan terhadap kekerasan, terutama di dalam sistem kafala yang tak adil dan memihak kepada semua migran, benar-benar membatasi kebebasan mereka semua. Sementara itu, setelah selesai, jenazah Julebi ditemukan dan diidentifikasi dengan akurat. Keluarga di Filipina pun dikabari. Mereka seperti ditampar di siang bolong saat menerima kabar yang paling gelap, paling menyakitkan dalam hidup mereka. Pada tanggal 27 Januari 2023, jenazah Julebi pun dipulangkan ke Filipina untuk diurus secara layak. Dan ketika peti jenazah itu sampai di kota Manila, semua keluarganya sudah menunggu dengan hati yang hancur berkeping-keping. Dan karena kondisi tubuh Julebi yang sudah sangat rusak parah akibat pembakaran, peti jenazah itu dibiarkan tertutup sampai selesai proses pemakaman. Mereka dipastikan tak akan sanggup melihat jasadnya. Keluarga Julebi menolak dengan tegas segala bentuk kompensasi dari pihak pelaku atau majikan Julebi. Mereka mengatakan, kami di sini tidak mau uang. Yang kami mau hanyalah keadilan dan pelaku agar dihukum yang setimpal. Pemakaman pun dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2023 di pemakaman Golden Heaven di Las Piñas, Filipina. Saat itu, suasananya sangat hening, seperti larut dalam kegelapan. Banyak kerabat dan teman Julebi yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kehilangan yang dirasakan keluarga Julebi sangat dalam, sulit untuk dihilangkan. Mereka berkata, luka ini terlalu menganga, sangat susah untuk sembuh. Kasus ini pun digelar di pengadilan Kuwait. Konon, karena pelaku masih di bawah umur, hukuman maksimal yang bisa dijatuhkan hanya 15 tahun penjara saja. Lalu, pada tanggal 15 September 2023, di pengadilan tingkat pertama, hakim menjatuhkan vonis tersebut dan ditambah dengan tambahan 1 tahun penjara akibat pelaku yang mengemudi tanpa SIM saat membawa jasad Julebi. Keluarga sang majikan kemudian mengajukan banding, tepatnya pada tanggal 21 Februari 2024. Saat itu, justru banyak kalangan, termasuk pihak keluarga Julebi di Filipina, yang merasa hukumannya terlalu ringan, karena mengingat betapa beratnya dan kejinya kejahatan yang telah dilakukan Turki. Namun, karena hukuman 15 tahun itu, di Kuwait adalah hukuman maksimum yang bisa dijatuhkan untuk pelaku yang usianya di bawah 18 tahun, keluarga di Filipina pun tak bisa berbuat banyak. Sistem hukum di sana memang punya aturan khusus buat pelaku yang belum menginjak dewasa, di mana mereka tak bisa langsung dijatuhi hukuman matai atau penjara seumur hidup, walaupun kejahatannya sangat berat. Selain faktor usia pelaku yang di bawah umur, ada juga beberapa pertimbangan tambahan lain yang disebut dalam persidangan, seperti bahwa pelaku ini mengakui bersalah. Pelaku ini kooperatif selama penyidikan. Selain itu juga, katanya adanya kemungkinan faktor gangguan psikologis yang mempengaruhi tindakan pelaku. Tapi walaupun begitu, banyak berbagai pihak, terutama keluarga korban dan publik di Filipina, merasa hukuman itu terlalu ringan. Mereka berharap ada perubahan sistem hukuman, sebuah hukuman yang bisa memberikan keadilan yang lebih layak, sepadan dengan hilangnya nyawa dan penderitaan yang dialami korban. Ternyata kasus ini bukan hanya membuat sedih keluarga dan publik, tapi juga ternyata membuat hubungan antara Filipina dan Kuwait sempat memanas. Setelah kabar kematian tragis ini viral, pemerintah Filipina langsung gercep bertindak cepat. Mereka sepakat untuk memutuskan menghentikan pengiriman pekerja rumah tangga rakyatnya ke Kuwait sebagai bentuk protes dan untuk melindungi warganya. Pihak Kuwait pun ternyata meresponnya dengan menghentikan penerbitan visa kerja bagi warga Filipina. Dan dampaknya, ribuan calon pekerja migran Filipina pun tak bisa berangkat kerja ke Kuwait lagi untuk selama beberapa waktu. Situasi ini tentu saja membuat banyak calon TKW dan keluarganya menjadi terkatung-katung. Karena hal ini tentu saja sangat berdampak pada ekonomi keluarga para pekerja migran yang sudah menggantungkan penghasilan hidupnya dari luar negeri. Barulah pada bulan Oktober 2023, melalui Putra Mahkota Kuwait mengeluarkan permintaan mohon maaf secara resmi kepada Presiden Filipina.
Putra mahkota berjanji bahwa ia akan menyelesaikan masalah ini dengan serius, serta akan memperbaiki kembali perlindungan bagi para pekerja migran. Kasus ini pun menjadi sorotan dunia internasional, karena sistem Kuwait menunjukkan betapa rapuhnya perlindungan untuk para pekerja migran di negaranya yang menerapkan sistem kafala, sehingga seluruh dunia merasa perlu dengan adanya reformasi sistem kafala. Ini bukan cuma berita sedih yang kita semua dengar sebentar, lalu setelah itu kembali lupa lagi, tapi harus bisa menjadi pengingat bahwa adanya di balik gedung-gedung pencakar langit dan kemewahan negara-negara kaya, ternyata ada ribuan para pekerja migran yang nasibnya tidak sebaik yang diharapkan. Dan kisah nyata Julebi Ranara bukanlah satu-satunya. Julebi hanyalah salah satu titik dari ribuan titik pekerja migran lain yang nasibnya sering terabaikan. Karena ternyata sebelumnya ada juga kasus tragis lain. Ini harusnya menyadarkan kita bahwa di balik gaji besar, ternyata ada nyawa yang mengintai dan ada harapan manusia yang seharusnya dihargai. Semoga saja dengan adanya kasus ini, semakin banyak yang sadar dan mendukung perlindungan yang jauh lebih baik lagi untuk para pekerja migran. Karena setiap pekerja migran berhak perlakuan yang layak dan pulang dengan keadaan selamat. Kisah ini bukan untuk membuat takut atau ragu untuk bekerja di luar negeri. Tidak, bukan itu. Tapi supaya kita semua sadar bahwa di balik mimpi indah dan perjuangan, ternyata ada harga yang harus dibayar. Kisah Julebi bukanlah sekedar nama. Dia adalah manusia yang layak dihormati. Ia adalah ibu, ia adalah anak yang punya cerita serta rasa takut layaknya seorang manusia. Kisah Julebi ini seharusnya menjadi pengingat kepada pemerintah di mana saja agar selalu menghargai hak asasi manusia. Kisah Julebi adalah kisah dari orang yang terpinggirkan kehormatannya, terpinggirkan hak-haknya.